Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Vinatri Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah teori bilangan ini, Bu Vinatri Wahyuni, yang telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah teori bilangan, yakni pada pertemuan terakhir ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran minggu ini. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu memahami teori pada kali ini. Langsung saja, kami dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus, program studi Tadris Matematika semester 3 dari kelas C angkatan 2019. Perkenalkan, saya Lius Nutofikiyah, NIM akhir 85, dan teman-teman saya dari kelompok 6, yakni Lulu Atung Nailul Roja, NIM akhir 87, kemudian Ahmad Saifur Rahman, NIM akhir 88, kemudian Selanila Mutiara, NIM akhir 96, kemudian Eva Indasari, NIM akhir 105, kemudian yang terakhir Musrifah, NIM akhir 110. Baik, tadi adalah anggota dari kelompok 6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Akan saya sampaikan fungsi pi Euler. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai fungsi tau dan sigma, hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi pi. Sebelum kita lanjut ke teorema-teorema, kita harus mengetahui definisi sistem residu sederhana modulo M. Definisi 1. Sistem residu sederhana modulo M merupakan himpunan semua bilangan positif Ri yang memenuhi Ri M sama dengan 1 dengan Ri tidak kongruen dengan Rj modulo M untuk I tidak sama dengan J. Langsung ke contoh saja untuk lebih jelasnya. Di sini kita mempunyai himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan tersebut merupakan himpunan semua residu terkecil modulo 9. Apabila dipilih unsur-unsur yang saling prima dengan 9, yaitu didapatkan 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Unsur-unsur yang saling prima tersebut disebut sebagai sistem residu sederhana modulo 9. Dan jumlah semua himpunan tersebut disebut termasuk N. Banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 9 yaitu N. N 1, 2, 4, 5, 7, 8 adalah 6. Jumlah himpunan tersebut adalah 6. Maka harga fungsi pi untuk 9 adalah 6, atau ditulis pi 9 sama dengan 6. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan harga fungsi pi dari modulo 15. Penyelesaiannya, pertama kita cari residu terkecil dari modulo 15, yaitu didapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita cari unsur-unsur prima dari modulo 15, yaitu didapat 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Dan jumlah semua elemen
dari sistem residu sederhana tersebut merupakan N 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 dan jumlahnya adalah 6. Maka harga fungsi Pi dari modulo 15 adalah yang tadi 8. Jadi bisa dituliskan Pi 15 sama dengan 8. Kemudian akan diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu teorema fungsi Pi dan teorema Euler keduanya. Misalkan M adalah suatu bilangan bulat positif, maka Pm adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Jadi, Pm yaitu banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Contohnya yaitu tentukan Pi 30. Untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis semua angka 1 dari 30. Lalu FPP dari 30 itu kita hilangkan. Terdapat 22 bilangan yang memiliki faktor dengan 30. Itu kita hapus. Sehingga hasil akhirnya himpunan residu modulo 30 adalah 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jadi banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8. Maka Pi 30 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu teorema 10.1. Apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka Pi dari P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1 dikali P min 1. Buktinya, bilangan-bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K dan tidak saling prima terhadap P pangkat K, maka bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan-kelipatan dari P, yaitu P, 2P, 3P, 4P, sampai dengan P pangkat K min 1 kali P sama dengan P pangkat K. Diperoleh bahwa banyaknya bilangan tersebut ada P pangkat K min 1 buah dan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K ada P pangkat K buah. Lalu bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K ada yang kurang dari P pangkat K dan saling prima terhadap P pangkat K sama dengan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan tidak saling prima terhadap P pangkat K. Atau bisa ditulis Pi P pangkat K sama dengan P pangkat K minus P pangkat K min 1 sama dengan P pangkat K min 1 dikali P min 1. Contoh yang pertama, Pi 125 sama dengan angka lain dari 125 itu 5 pangkat 3. Kita tulis Pi 5 pangkat 3 sama dengan 5 kuadrat dari 5 pangkat 3 min 1, yaitu 5 kuadrat dikali 5 min 1 sama dengan 100. Lalu yang kedua, contoh soal kedua, Pi 343 sama dengan Pi 7 pangkat 3 sama dengan 7 kuadrat dikali 7 min 1 sama dengan 294. Teorema 10.2. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat, maka FPB dari A dan B kali C sama dengan 1. Jika dan hanya jika FPB dari A dan B sama dengan 1 dan FPB dari A dan C sama dengan 1.
Kita buktikan, misalkan FPB dari A dan B sama dengan D, maka A habis dibagi D dan B habis dibagi D, serta D lebih dari sama dengan 1, sehingga A habis dibagi D dan B kali C habis dibagi D. Jadi, D adalah faktor persekutuan dari A dan B kali C. Tetapi, karena FPB dari A dan B kali C sama dengan 1, maka D lebih dari sama dengan 1. Sehingga FPB dari A dan B sama dengan 1. Dengan penelaran yang sama, maka diperoleh FPB dari A dan C sama dengan 1. Misalkan FPB dari A dan B kali C sama dengan E, maka E lebih dari sama dengan 1 dengan A habis dibagi E dan B kali C habis dibagi E. E di sini pasti memiliki faktor prima P, yaitu E habis dibagi P, sehingga B kali C habis dibagi P dan A habis dibagi P. P di sini adalah bilangan prima, dan BC habis dibagi P, maka B habis dibagi P atau C habis dibagi P. Jika B habis dibagi P dan A habis dibagi P, maka P adalah faktor persekutuan dari A dan B, yaitu FPB dari A dan B lebih dari sama dengan P atau kontradiksi. Begitu pula C habis dibagi P dan A habis dibagi P, maka A dan C lebih dari sama dengan P atau kontradiksi. Jadi E sama dengan 1 atau A dan B kali C sama dengan 1. Mungkin untuk mempermudah dalam memahami materi ini, kita langsung ke contohnya. Contoh ya, FPB dari 5 dan 12 sama dengan 1, maka FPB dari 5 dan 4 sama dengan 1, dan FPB dari 5 dan 3 sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Ini kan 12 dapat dari 4 dikalikan 3. Tadi kan teoremanya jika FPB dari A dan B, C sama dengan 1, jika FPB dari A nya ini 5 dan B nya ini 4 sama dengan 1, dan FPB dari A dan C nya ini 5 dan C nya ini 3, maka FPB dari 5 dan 3 sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Begitu pula dengan FPB dari 5 dan 12 sama dengan 1, maka FPB dari 5 dan 6 sama dengan 1, dan FPB dari 5 dan 2 sama dengan 1. Dan sebaliknya. Teorema 3, fungsi Pi adalah suatu fungsi ganda. Kita buktikan. Misalkan kita mengambil sembarang bilangan bulat positif M dan N dengan FPB M dan N sama dengan 1, dan harus ditunjukkan bahwa Pi M kali N sama dengan Pi M kali Pi N. Sebelumnya, kita susun semua bilangan positif dari 1 sampai Mn menjadi baris dan kolom sebagai berikut. Pertama, perhatikan baris pertama 1, 2, 3 sampai R dan sampai M. Dalam barisan ini ada Pm, bilangan yang relatif prima dengan M. Kolom R
I kali M tambah R, M sama dengan FPB dari R dan M sama dengan 1. Dan M dan R saling prima sehingga bilangan pada kolom R relatif prima dengan M. Jadi ada PM kolom yang relatif prima dengan M. Dalam kolom R, tidak ada dua bilangan yang sama sehingga residu terkecil modulo N pada kolom R adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1 yang membuat Pn relatif prima terhadap N. Suatu bilangan yang saling prima dengan M maupun N, maka bilangan itu saling prima juga dengan Mn. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pmn sama dengan Pm kali Pn. Untuk lebih mudah memahami materi ini, kita lanjut saja ke contoh. P4 sama dengan 2 dan P5 sama dengan 4, maka P20 sama dengan P4 kali P5 sama dengan 2. Nah, 2 ini kita dapat dari P4 sama dengan 2, dan 4 ini kita dapat dari P5 sama dengan 4. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, himpunan residu sederhana modulo 20 adalah 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Dan banyaknya elemen dari himpunan ini ada 8, yaitu modulo 20, yaitu P20 sama dengan 8. Lalu selanjutnya teorema 10.4. Nah, teoremanya ini berbunyi jika M suatu bilangan positif yang mempunyai bentuk kanonik P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sama dengan PK pangkat AK, maka Pn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 kali P1 min 1, P2 pangkat A2 min 1 kali P2 min 1 sama dengan PK pangkat AK min 1 kali PK min 1, atau bisa ditulis Pn sama dengan P dengan batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1, PI pangkat AI min 1 dikali PI min 1. Nah, pembuktiannya misalkan N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, dengan PI adalah suatu bilangan prima yang berbeda dengan I sama dengan 1, 2 sama dengan K, maka bisa ditulis Pn sama dengan N-nya tadi dimasukkan, jadi P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sama dengan PK pangkat AK. Pn sama dengan dipisah-pisah, jadi P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 sama dengan PK pangkat AK. Nah, Pn ini sama dengan P1 pangkat A1 min 1 kali P1 min 1, P2 pangkat A2 min 1 kali P2 min 1 sama dengan PK pangkat AK min 1 kali PK min 1. Sehingga nanti bisa dengan mudah membuktikan bahwa Pn itu sama dengan N kali 1 min 1 per P1 kali 1 min 1 per P2 sama dengan 1 min 1 per PK. Nah, langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai fungsi Pi dari 240. Nah, 240 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Maka bisa ditulis Pi dari 240 sama dengan Pi 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Lalu dipisah-pisah sama dengan Pi 2 pangkat 4 kali Pi 3 kali Pi 5. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 min 1 kali 3 pangkat 0 kali 3 min 1 kali 5 pangkat 0 kali 5 min 1. Nah, itu bisa diperoleh hasilnya 64. 8 dikali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 4. Jadi diperoleh 8 kali 1 8
kali 1 8, kali 2 16, kali 1 16, kali 4, 16 kali 4 64. Selanjutnya kita ke teorema 10.5. Untuk setiap bilangan bulat positif lebih dari 2, maka Pn adalah suatu bilangan genap. Nah, kita buktikan. Misalkan n adalah sebuah perpangkatan dari 2, dengan n sama dengan 2 pangkat k, dan k itu lebih dari 2, maka Pn sama dengan Pi 2 pangkat k, sama dengan 2 pangkat k min 1 kali 2 min 1, 2 min 1 1, jadi sama dengan 2 pangkat k min 1. Nah, terlihat bahwa 2 pangkat k min 1 adalah suatu bilangan genap. Sekarang ambil permisalan bilangan bulat positif n lebih dari 2. Apabila n adalah bilangan prima ganjil, maka rumus fungsi Pn sama dengan n min 1. Jadi Pn adalah bilangan genap, terbukti. Dan apabila n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor prima ganjil, p. Misalkan n sama dengan p pangkat km, dengan FP dari PK dan M sama dengan 1, sehingga Pn sama dengan Pi P pangkat KM sama dengan Pi P pangkat K kali Pi M sama dengan P pangkat K min 1 kali P min 1 kali Pi M. Diketahui bahwa P adalah bilangan prima ganjil, sehingga P min 1 adalah bilangan genap, dan P pangkat K min 1 kali P min 1 kali Pm adalah bilangan genap pula. Jadi Pn adalah bilangan genap, terbukti teoremanya. Langsung ke contoh soal. Apakah Pi 6 itu bilangan genap pula? Kita buktikan. Terlebih dahulu kita mencari faktor awal dari 6A, yaitu 2M dan 3N. Maka Pi 2,3 itu sama dengan Pi 2 kali Pi 3, sama dengan 1 kali 2. Berapa? 1 kali 2, 2. Karena 6 merupakan bilangan positif yang lebih dari 2 yang menghasilkan nilai genap, maka rumus ini terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 10.6. Untuk setiap bilangan bulat positif n, maka sigma n habis dibagi t dikali pi T sama dengan N. Bukti, misalkan terdapat bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai dengan N, bilangan tersebut dalam himpunan CT dengan N habis dibagi T, yaitu bilangan-bilangan tersebut dengan N apabila M anggota CT, dan M,N sama dengan T. Sedangkan M,N sama dengan T jika dan hanya jika M per T, N per T sama dengan 1. Banyaknya elemen CT adalah Pi N per T, sehingga banyaknya elemen semua himpunan CT adalah sigma N habis membagi T. Karena setiap bilangan 1, 2, 3 sampai dengan N hanya ada tepat satu himpunan dari CT, maka sigma N habis dibagi T dikali Pi T sama dengan sigma N habis dibagi T kali Q N per T sama dengan N. Faktor bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nilai Pi dari masing-masing faktor yaitu solusinya Pi 1 sama dengan 1 karena Coprima dari 1 adalah 1, jadi nilai Pi 1 sama dengan 1. Pi 2 sama dengan 1, karena 2 coprima dengan 1. Jadi nilai Pi 2 sama dengan 1. Pi 3 sama dengan 2, karena 3 coprima dengan 1 dan 2. Jadi nilai Pi 3 sama dengan 2. Pi 4 sama dengan 2. Karena 4 coprima dengan 1 dan 3, jadi nilai Pi 4 sama dengan 2. Begitupun sama halnya dengan 6 dan 12. Jadi, sigma 12 habis dibagi T kali Pi T sama dengan Pi 1 ditambah Pi 2 ditambah Pi 3 ditambah Pi 4 ditambah Pi 6 ditambah Pi 12. Sama dengan
1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari fungsi pi Euler. Sekarang kita akan mempelajari teorema Euler. Teorema Euler merupakan pengembangan dari teorema Fermat. Teorema ini berbunyi, jika M anggota bilangan bulat positif, A, M sama dengan 1 atau saling relatif prima, dan maka A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Pembuktiannya, misal R1, R2, R3 sampai dengan RPM adalah anggota bilangan bulat positif kurang dari M dan saling relatif prima terhadap M. Maka residu-residu terkecil dari R1, R2, R3 sampai dengan RPM adalah permutasi R1, R2, R3 sampai RPM, sehingga bisa dituliskan AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARPM kongruen dengan R1, R2, seterusnya sampai RPM modulo M. Karena A sebanyak PM, maka A pangkat PM R1, R2, R3 sampai dengan RPM kongruen R1, R2, R3 sampai RPM modulo M. Lalu kita bisa membagi ruas kanan dan ruas kiri, maka diperoleh A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Nah, dari sini terbukti ya teorema Euler. Itu contoh penerapan teorema Euler. Yang pertama yaitu, tentukan residu terkecil dari 3 pangkat 10 modulo 8, 6 pangkat 19 modulo 19. Jawab, M sama dengan 8, maka Pi 8 sama dengan, untuk mencari nilai Pi 8, sebelumnya kita sudah mempelajari pada fungsi Pi Euler, di mana fungsi Pi Euler adalah residu sederhana dari M. Maka residu modulo dari 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang saling prima terhadap 8 yaitu 1, 2, 6, 7, dan himpunan yang saling relatif prima terhadap 8 yaitu berjumlah 4 itu tadi. Maka Pi 8 yaitu 4. Dengan teorema Euler berlaku 3 pangkat Pi 8 kongruen 1 modulo 8. Pi 8 yaitu 4, maka 3 pangkat 4 kongruen 1 modulo 8. 3 pangkat 4, 81. 81 kongruen 1 modulo 8. Maka residu terkecil dari 3 pangkat 10 modulo 8 adalah 1. Selanjutnya yang kedua yaitu 6 pangkat 19 modulo 19. Pi 19 sama dengan 18. Untuk mencari Pi 19 caranya sama seperti yang A tadi. Maka dengan teorema Euler berlaku 6 pangkat Pi 19 kongruen 1 modulo 19. Pi 19 18, sehingga 6 pangkat 18 kongruen 1 modulo 19. Karena di sini yang diminta 6 pangkat, karena di sini yang diminta modulo 19 dan pangkatnya 19, maka 6 pangkat 19 kongruen 6 modulo 19. Maka residu terkecil dari 6 pangkat 19 modulo 19 sama dengan 9, sama dengan 6, maaf. Selanjutnya, teorema Euler ini bisa digunakan untuk menentukan inverse modulo M dari suatu bilangan A pangkat PM kongruen 1 modulo M dengan syarat A, M sama dengan 1, sehingga A kali A pangkat PM min 1 kongruen 1 modulo M menunjukkan bahwa A pangkat PM min 1 adalah inverse A modulo. Contohnya, tentukan inverse 2 modulo 15. Jawab, Pi 15 sama dengan 8. Maka inverse dari 2 modulo 15 adalah 2
2 pangkat Pi 15 min 1 atau dikurang 1 kongruen 8 modulo 15. Pi 15 yaitu 8, maka 2 pangkat 8 min 1 kongruen 8 modulo 15. 2 pangkat 7 kongruen 8 modulo 15, sehingga diperoleh 128 kongruen 8 modulo 15. Dengan inverse modulo M tersebut, kita bisa menyelesaikan permasalahan mengenai pengkongruenan linier AX kongruen B modulo M dengan syarat A, M sama dengan 1 atau saling relatif prima. AX kongruen B modulo M, A pangkat Pi M min 1 kali AX kongruen dengan B modulo M, sehingga X kongruen A pangkat Pi M min 1 kali B modulo M. Contohnya, selesaikanlah pengkongruenan 3X kongruen 7 modulo 10. Jawab, Pi 10 sama dengan 4, sehingga X kongruen 3 pangkat 10 min 1 kali 7 modulo 10. X kongruen 3 pangkat 4 min 1 kali 7 modulo 10. X kongruen 3 pangkat 3 kali 7 modulo 10. 3 pangkat 3 kali 7 yaitu 189, maka X kongruen 189 modulo 10, sehingga diperoleh X kongruen 9 modulo 10. Contoh yang kedua yaitu tentukan dua angka terakhir dari perpangkatan 3 pangkat 256. Jawab, soal ini ekuivalen dengan modulo 100 karena yang ditanyakan yaitu dua angka terakhir dari perpangkatan tersebut. Beda halnya jika yang diminta adalah satu angka terakhir, maka ekuivalen dengan modulo 10. Jika yang diminta adalah dua angka terakhir, maka ekuivalen dengan modulo 100. Dan jika yang diminta adalah 3 angka terakhir, maka ekuivalen dengan modulo 1000. Lalu 3 pangkat 256 kongruen dengan berapa modulo 100? Nah, untuk mencari residu terkecil dari 100, kita bisa menggunakan teorema pada materi fungsi Pi Euler, yaitu pada teorema 10.1. Pi 100 sama dengan Pi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 min 1 kali 5 kali 5 min 1 sama dengan 40. Menurut teorema Euler, 100,3 sama dengan 1 karena 3 saling relatif prima terhadap 100, maka berlaku 3 pangkat 40 sama dengan 1 modulo 100. 3 pangkat 256 sama dengan 3 pangkat 40 kali 6 plus 3 pangkat 256 sama dengan 3 pangkat 40 kali 6 ditambah 16. 3 pangkat 40 kali 6 tambah 16 sama dengan 1 pangkat 6 dikali 3 pangkat 16 kali modulo 100. 1 pangkat 6 1, 3 pangkat 16 yaitu 3 pangkat 16 yaitu 4.346.721 modulo 100, sehingga diperoleh 21 modulo 100. Jadi dua angka terakhir dari 3 pangkat 256 adalah 21. Nah, selanjutnya ada kuis nih buat latihan-latihan soal supaya kita lebih paham dari materi-materi yang udah dipaparkan tadi. Nah, nomor 1, tentukan harga fungsi Pi dari modulo 32. Kita disuruh menentukan nih, harga fungsi Pi dari modulo 32 itu berapa sih? Terus yang nomor 2, tentukan Pi 81 menggunakan teorema 10.1. Nah, petunjuknya menggunakan teorema 10.1 ya. Terus nomor 3, tentukan Pi 3 sama dengan 2, Pi 4 sama dengan 2, dan
Pi 12 sama dengan 4. Buktikan dengan teorema 10.3. Kita disuruh membuktikan apakah tadi benar menggunakan teorema 10.3. Nah, nomor 4, hitunglah nilai fungsi pi dari 720 dengan menggunakan teorema 10.4. Kalau yang nomor 2 tadi kan 10.1. Nah, kalau yang sekarang nomor 4 itu menggunakan teorema 10.4. Terus nomor 5, faktor bulat positif dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tentukan nilai pi dari masing-masing faktor tersebut. Nah, kita disuruh cari satu persatu. Tentukan nilai pi dari masing-masing faktor tersebut. Dicari satu-satu ya. Terus yang nomor 6, tentukan dua angka terakhir dari perpangkatan 3 pangkat 245. Nah, itu soal kuis dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.